Oke, terima kasih ya. Oke, ini saya akan mencoba bagaimana cara menginstal aplikasi SPSS ya. Jadi yang pasti bingung ya, ada beberapa opsi cara menginstalnya ya. Yang pertama itu ada beberapa opsi cara cara menginstalnya. Yang pertama Anda bawa laptop ya, bawa laptop ke toko komputer ya, ke toko komputer terdekat ya, ke toko komputer terdekat untuk diinstal ya, untuk minta instalkan. Kedua, bawa laptop ke Puskom ya, tahu Puskom ya? Ke Puskom ya. Puskom di lantai satu itu ya, gedung B lantai satu, gedung B lantai satu. Di sana biasanya ada banyak anak-anak magang ya, minta tolong aja, Mas, tolong instalkan aplikasi SPSS gitu ya. Oke. Yang ketiga, Anda bisa install sendiri ya, sendiri melalui melalui link yang saya share ya, link link yang saya share itu ya. Jadi Anda mau pilih opsi yang mana ya? Kalau bingung anda bawa laptop ke toko komputer terdekat ya pastinya bayar ya, paling bayarnya 25.000 gitu ya. Minta yang SPSS apa versi 21 atau 21 ke atas enggak masalah, yang penting minimal 21 itu ya. Terus bawa laptop ke Puskom gratis ya, tetap waktu waktu apa namanya? Waktu jam kuliah ya, jangan waktu Sabtu Minggu. Waktu jam kerja lah minta aja di Puskom gedung B lantai satu, minta atau saya mahasiswa pertanian mau minta tolong diinstalkan aplikasi SPSS, nggak bayar ya, nggak bayar ya. Eh, Terus yang ketiga bisa ditunggu kalau ini ya. Ini juga bisa ditunggu kalau tidak install sendiri melalui yang saya share ya. Kalau yang opsi nomor tiga, Anda nanti bisa klik di sini ya. Di sini yang saya share ini ada tulisannya Dropbox itu ya. Dropbox itu kita klik ya, kita klik di sini. Nah, ya yang penting Anda pakai apa? Kalau install ini satu, kalau install sini satu apa? Anda disarankan pakai PC ya, pakai laptop ya, pakai laptop. Jangan pakai handphone ya. Kalau handphone selama kedua, Anda siapkan akses internet yang cepat dan pastikan kuota Anda itu banyak ya, karena ini filenya 1 GB. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan tethering HP, mungkin lama install downloadnya ya. Ini saya coba muncul seperti ini ya. Anda tinggalin aja. Terlalu besar, karena terlalu besar tidak dapat dimuat, maka Anda klik ini ada garisnya. Kelihatan ya? Kelihatan layar saya? Kelihatan ya? Ya, Nah, kelihatan. kelihatan ya. Nah, ini unduh, unduh ada klik sini, klik ya, klik. Oh ini saya terima semua aja. Nah, unduh ya, diterima semua, unduh. Nah, unduh aja langsung ini, unduh, klik ya, unduh nanti akan, nah ini akan apa? Ini langsung aja di close aja. Ya, sebentar ya. Coba bisa enggak tanpa login ya, coba ya. Unduh, unduh, sebentar. Unduh diberikan ke Dropbox-nya. Oke, atau masukkan ke email Anda misalkan ya. Ini biasanya bisa ya. Sebentar saya coba tanpa masuk bisa enggak ya. Unduh, misalnya bisa ya, coba unduh klik. Oke. Atau Anda masuk ke Gmail Anda ya. Masuk ke Gmail Anda, lanjutkan gitu ya. Lanjutkan ke Gmail. Sebentar. Susah ya sebentar ini. Klik. Oke. Ya. Nah, ini masuk ke sini ya sudah. Nah, ini sudah masuk ke ini nih ya, ini sudah mulai download ini ya, sudah mulai download ya. Sudah mulai download ini. Jadi Anda harus masuk email Anda ya. Ini sudah mulai download ya. Ini kan lama ini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak layar saya? Iya, Pak, Kelihatan. Nah, terlihat. ini Kelihatan. kan ini ada 901 megabit. Nah, ini kalau sudah ini saya close saja ya ini untuk pertunjukan. Jadi nanti Anda harus masuk dulu, login dulu ke email Anda, terus langsung klik di sini, klik di sini, klik download ya, download ya. Jadi kalau Anda, nah ini kan kalau sudah masuk email ini langsung ada. Nah, kemudian nanti filenya akan seperti ini ya, filenya akan seperti ini. Sebentar, SPSS mana ya? Sebentar ya, SPSS. Oke.
Bentar ya, saya kok masternya sudah nggak ada di sini. Coba master, quiz, oke, oh nggak ada ya. Oke, oke ya. Nanti ini aja ya. Nanti apa namanya setelah anda apa namanya untuk sudah diinstal ya, maka maka nanti di di sini ada ya, diekstrak ya, kan milihnya RAR ya, diekstrak ya. Setelah unduh klik kanan, pilih RAR, pilih ekstrak to SPSS ya. Terus buka file ekstrak ya, diekstrak tahu ya. Ekstrak itu tahu nggak? Ekstrak tahu ya. Tahu Istilah tahu tahu? Tahu nggak? tahu Pak. Oh, kita ya bagus ya. Jadi filenya itu kan dalam bentuk zip RAR ya, diekstrak. Ya. Kemudian folder, nah, nanti Anda milihnya file setup application ya. Kemudian proses instalasi sampai finish ya. Nah, kalau Anda bingung nanti Anda lihat di YouTube aja bagaimana cara install aplikasi SPSS. Di sini ada nih misalkan ya, ada di apa di YouTube ada misalkan install install ya, install aplikasi SPSS. Ini ada di sini ya. Nah, ini misalkan ya, nah, ini ada caranya banyak ya ini ya. Proses install ya. Nah, nanti Anda lihat aja ini. Di sini ada ya. Nah, saya menggunakan install SPS 20 ya. Nah, jadi nanti setelah diinstal ada di start menu ya. Anda ketik SPSS ya. Nah, ini yang modelnya seperti ini. Statistik 20 ini saya klik open. Ya, nanti akan seperti ini. Ya, ini memang pernah pertama ini tampilan utamanya seperti ini gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, nanti oke. Hari ini saya akan teori dulu pengenalan SPSS ya. Anda bisa simak dan jangan khawatir nanti ini saya rekam nanti saya share ke Google Classroom ya, mana kalau ada yang ketinggalan gitu ya. Ini hanya pengenalan eh, lembar kerja SPSS ya. Jadi Anda kalau kalau Anda sudah belajar Excel, sepertinya nggak begitu bingung ya karena model-modelnya seperti Excel gitu ya. Ini saya keep dulu ya. Oke, saya akan mulai nah ini ke PowerPoint ya, ke PowerPoint. Oke, oke ya. Sudah melihat layar PowerPoint saya? Sudah, Sudah. Pak. Ya ya, oke. Udah. Saya akan mulai pengolahan dan Kalau yang sudah menginstal, sudah nyandeng laptop, silakan bisa ikut menyimak ya. Kalau yang belum tidak apa-apa ya, karena memang ini online ya. Jadi yang penting Anda minggu depan itu sudah nginstal ya, minggu depan waktu kuliah ya. Oke, seperti itu. Jadi ketika besok kuliah pertemuan kedua SPS Anda sudah nggak bingung ya. Masih ada waktu seminggu ya. Oke, saya hanya akan pengolahan data analisa data statistik menggunakan SPSS ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini sudah dibahas oleh Pak Eka ya, apa itu statistik dan statistika gitu ya. Kalau statistika itu ilmunya ya, metode ilmiah yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menghitung, menganalisa, dan juga menarik kesimpulan tentang data. Berbeda dengan pengertian statistiknya. Kalau statistika itu merujuk ke metode ilmiahnya, kalau statistik itu adalah kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah ya dan dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Contohnya apa? Ya, rata-rata misalnya rata-rata berat badan mahasiswa adalah 70 kilogram. Rata-rata nilai UTS mahasiswa PDBK adalah 60, misalkan seperti itu. 75% warga X adalah seorang petani. Ya, dan lain sebagainya ya. Pokoknya memberikan gambaran ya, persentase, bisa jumlah dan sebagainya ya. Kemudian eh, kita beralih data ya. Karena ini mata kuliah pengolahan data berbasis komputer, maka Anda harus tahu apa itu data ya. Oke. Data itu adalah sesuatu yang digunakan dalam penelitian ya dengan menggunakan parameter yang telah ditentukan. Misalnya apa? Data varietas tanaman, data produktivitas jagung dan sebagainya. Jenis data ada macam-macam, ada yang data kualitatif ya, data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka ya, melainkan dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar atau bagan ya, misalnya data merek pupuk,
data nilai UTS ya, data merek pupuk, maaf bukan data nilai UTS, data merek pupuk, data nama ya, itu kan menggambarkan bukan bukan angka ya, tapi data ya. Oke. Misalnya nilainya baik, baik sekali, cukup. Nah, itu juga merupakan kualitatif ya, karena di apa diinterpretasikan melalui kalimat ya, seperti itu. Data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka ya, data umur tanaman, data nilai dan sebagainya. Jadi kalau data menurut jenisnya ada jenis kualitatif dan data kuantitatif ya. Nah, kemudian ada data kualitatif dibedakan menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Tetapi data kuantitatif dibedakan menjadi data interval dan data rasio gitu ya. Nah, kalau kita mulai ke data nominal ya, kita mulai ke data kualitatif ya, yaitu nominal. Nah, data nominal itu adalah data hasil penggolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan hanya simbol saja. Ada yang bisa kasih contoh data nominal itu seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Atau belum tahu? Halo, oke ya, saya lanjutkan. Contohnya apa? Nah, ini jenis kelamin ya. Ah, ini internetnya ini menggoda ya. Sebentar. Oke, masih mendengar suara saya ya? Masih ya? Masih. Oke, ini jenis kelamin. Data jenis kelamin merupakan data nominal. Kenapa? Nah, karena misalkan laki-laki disimbolkan satu, perempuan disimbolkan dua. Ya, nah ini hanya untuk simbol saja. Tidak tidak berarti perempuan dua itu lebih tinggi dari laki-laki, tidak ya, tetapi hanya simbol laki-laki satu, perempuan dua atau dibalik terserah. Yang penting kita hafal ya. Itu hanya untuk mengkategorikan saja ya. Kalau laki-laki satu, perempuan dua, sama agama misalnya Islam satu, dua Kristen, tiga Katolik, empat. Nah, tapi tidak berarti angka 5 Buddha itu lebih tinggi dari angka 3 Katolik, tidak. Tetapi itu setara. Bisa dipahami ya? Ya, Oke, Iya. bisa. bisa ya. Oke. Kemudian ada data ordinal. Data hasil kategorisasi yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan menunjukkan peringkat tertentu ya. Ini kategorisasi tapi sifatnya tidak setara, tetapi juga tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika ya. Jadi angka yang diberikan menunjukkan peringkat ya. Misalnya apa? Ya, misalkan kayak akreditasi ya, akreditasi apa-apa akreditasi A, B, C ya, itu kategorisasi tetapi dia juga apa namanya eh, ada tingkatannya. Nah, misalkan ini ya, ada kayak rumah sakit ini misalkan. Rumah sakit A, rumah sakit B, C, D itu kategorisasi. Nah, tetapi apa? Dia juga diranking. Tentunya rumah sakit dengan tipe A lebih baik dari tipe B. Mendan lebih baik dari tipe Khotijah dan sebagainya ya, sampai A, B, C, D. Artinya apa? Angka yang diberikan ini menunjukkan peringkat dan tingkat tertentu ya. Jadi ada tingkatannya ya. Tipe satu, tipe 2, tipe 3 seperti itu. Ada tingkatannya. Kemudian kalau yang data interval, data bukan hasil kategorisasi, dapat digunakan lakukan perhitungan aritmatika ya. Tipe data ini memberikan atau menggunakan jarak data yang sama ya. Walaupun dapat dilakukan operasi hitung, data ini tidak mempunyai nilai nol ya. Jadi tetap ada nilainya ya. Contohnya apa? Nah, contohnya misalkan di bidang ini walaupun pertanian ya, saya melenceng sedikit di bidang kesehatan misalkan ya. Nah, misalkan ada interval ya, interval 150 sampai 199 maka dikatakan tinggi ya. 200 cukup tinggi, 200 sampai 499 tinggi, lebih dari 500 sangat tinggi ya. Kurang dari 150 maka normal. Jadi artinya tidak ada nilai nol ya. Kadar kolesterolnya berapa? Nol, tidak ada gitu ya.
tidak bisa ke nilai nol ya. Tetap ada nilainya ya. Oke. Kalau nol ya serendah-rendahnya tidak ada nol gitu ya. Kemudian ada data rasio ya. Data yang bersifat angka dalam arti sesungguhnya ya dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Data ini memiliki nilai nol ya. Data ini memiliki nilai nol. Contohnya apa? Data penjualan pupuk tanaman X selama bulan Februari adalah nol. Berarti ya memang tidak ada yang terjual ya. Data nilai UTS nol ya memang nggak ada nilainya seperti itu ya. Jadi ada nilai nol seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS ya. Jadi kenapa kita belajar data? Karena nanti di SPSS juga kita bisa menentukan ini termasuk data apa. Data nominal, apakah data rasio, ataukah data ordinal, atau data yang lain seperti itu ya. Ya tadi ada bermacam-macam data ya, ada rasio, interval, nominal, dan ordinal ya. Oke. Apa itu aplikasi SPSS? SPSS merupakan salah satu program aplikasi komputer yang paling populer ya, yang mampu mengolah, memproses data statistik secara cepat dan tepat untuk mendapatkan berbagai hasil keluaran yang dikehendaki para pengambil keputusan. SPSS menawarkan banyak kemudahan dalam pengoperasiannya, data entry, serta menyajikan data analisis gitu ya. Oke. Pada awalnya, SPSS digunakan untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistical Package for the Social Science. Ya. Sekarang kemampuan SPS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna user, seperti untuk proses produksi, riset. Dengan demikian, sekarang kepanjangannya adalah SPSS itu Statistical Product and Service Solution ya. Jadi tidak hanya produk statistik tapi solusi layanan lainnya ya. Namun dalam konteks ini kita akan belajar SPSS untuk menangani masalah-masalah statistik ya dan nanti juga mungkin ya bisa digunakan untuk skripsi kalian seperti itu ya. Walaupun yang saya sampaikan ini tidak semuanya ya karena keterbatasan ya. Saya hanya eh, ini selama 4 sampai 5 pertemuan itu ya. Nanti yang 2 pertemuan selanjutnya kita isi dengan aplikasi yang lain ya. Jadi kemarin Anda sudah ikut kelasnya Pak Eka yang kita belajar statistik dan sebetulnya statistik bisa untuk Excel ya, bisa pakai Excel ya. Namun ada beberapa beberapa kelebihan yang mungkin tidak dimiliki Excel ya. Kita menggunakan SPSS. Jadi nanti biar kita combine ya. Meskipun SPS juga ada kalanya masih membutuhkan Excel seperti itu ya untuk transformasi data seperti itu ya. Jadi kalau Anda skripsi nanti tidak lepas dengan yang namanya Excel, tidak lepas dengan yang namanya SPSS ya. Nah, untuk ngetik tentunya Word ya, tapi untuk ngolah data Anda Anda mau tentang apa penelitian tentang rancangan percobaan tentang apa itu juga nanti menggunakan Excel atau SPSS gitu ya. Oke, nanti di setelah SOS kita bahas aplikasi yang lain untuk skripsi seperti itu ya. Oke, nah di sini program khusus yang kita bahas di sini ya, yang digunakan pada materi ini adalah SPSS versi 20 ya. Kalau Anda mau install misalkan di toko komputer adanya SPSS 25, 23, monggo ya, karena yang saya pakai ini 20 ya. Jadi artinya Anda mau menggunakan seri berapa, yang penting sebisanya jangan yang versi di bawah 20 ya. Anda bisa install di Buscom, bisa minta tolong toko komputer tapi bayar dan sebagainya atau install sendiri ya. Oke, oke ya, kita akan mulai ya. Sekarang kita akan mulai aplikasi SPSS ya. Nah, Anda bisa klik start menu. Nah, kita akan mulai nih ya. Kita akan mulai. Saya ketik SPSS di layar saya atau kalau Anda tidak ngetik ya Anda kalau saya kebiasaan saya search ya. Oke. Atau Anda bisa cari di sini ya. Cari di apa namanya aplikasi gitu ya. Ini saya klik Anda bisa cari di aplikasi di sini kalau Windows Anda apa tapi saya lebih seneng biasanya nyarinya di sini SPSS gitu ya. Nah, ketemu open ini akan kebuka. Ini adalah tampilannya ya. Oke ya. Nah,
muncul itu siapa itu yang bising itu ya, yang bising itu dimatikan dulu itu. Siapa itu? Sebentar, sebentar, ini ada yang bising. Oke ya. Itu matikan dulu itu Mbak itu ya. Oh enggak, di mute nggak bisa ya. Halo itu Mbak Mbak Ani atau Farhan itu ya? Oke, ya susah di apa kick gitu aja nanti biar gabung lagi ya. Oke, oke ya. Ini ya. Sudah melihat tampilan saya? Sudah SPSS? Halo. Ya, Pak. Oke ya. Oke. Udah, Pak. Oke, ya ini tampilannya seperti ini. Ada muncul langsung tulisan, Anda cancel aja enggak apa-apa ya. Ini dialog untuk mempermudah sih ketika anu langsung open apa itu cancel ya. Nah, di sini ada ini ya, ini ada tertulis var ya. Ada yang namanya variabel ya. Jadi nanti misalnya ada data nilai, variabelnya apa? Variabelnya ya nama, variabelnya ya skor dan sebagainya ya, kolom ya kalau variabel itu kolom dan sebagainya. Nah, di sini ada data view, di sini ada variabel view ya. Kita kembali ke tadi SP apa Excel apa PowerPoint ya. Nah, di sini mengenal data view ya. Ya, data view itu yang ini data view, data view yang bawah ini data view ya. Ini data view. Itu untuk apa? Digunakan untuk input data atau menampilkan data hasil penelitian yang akan diolah atau dianalisis dengan program SPSS. Pada data view ditampilkan kolom-kolom disertai nama variabel yang disingkat dengan nama var ya. Var ini bukan sepak bola kemarin ya, bukan, tapi var itu variabel ya. Variabel biasanya kalau Anda penelitian itu Anda ada ketentuan dalam penelitian itu minimal ada tiga variabel, variabel X dan variabel Y seperti itu ya. Nanti akan mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh metodologi penelitian ya. Kemudian yang kedua adalah oke. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah setiap karakteristik jumlah atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Variabel juga disebut item data. Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Itu definisi dari variabel. Nah, kemudian ada sheet yang kedua ya, sheet yang kedua itu ini variable view ya, variable view ini apa itu variable view? Menampilkan nama variabel, tipe data, lebar, kolom, penggunaan desimal dan macam-macam gitu ya. Oke, biasanya digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk memulai ngetik ya. Jadi ketika Anda mau ngetik ya, ngetik di SPS Anda tidak bisa langsung ngetik di sini ya, tidak bisa ngetik langsung di sini. Tetapi apa? Ya bisa, tapi saran saya Anda harus mendefinisikan variabelnya dulu. Yang mau diketik itu variabelnya apa? Anda ketik variabel view ya, seperti ini ya. Di sini ada nama. Nama itu untuk mendefinisikan variabel ya, namanya variabel apa. Terus di sini ada tipe ya, ini sebelum variabel ini kita akan apa namanya variabel. Nah, aturan memberikan nama variabel seperti apa? Karakter pertama harus huruf, karakter selanjutnya boleh angka, huruf atau simbol tidak boleh menggunakan karakter ya. Jadi misalkan harus huruf, misalkan saya buat nama variabel ya, variabel misalkan di sini ada variabel nama. Nama ini bisa ya. Tapi kalau Anda pertamanya bukan anu tapi slide gini, nama apa namanya karakter itu nggak bisa gitu ya. Nah, ini nggak bisa invalid variable name seperti itu ya. Terus harus karakter selanjutnya boleh angka, huruf, simbol dan tidak boleh diakhiri dengan tanda titik, tidak boleh ada spasi itu ya. Tidak Oke, misalkan seperti ini, nah, nama misalkan nama titik ya itu tidak bisa ya.
Oke, nama lengkap, nama spasi lengkap itu ya tidak bisa ya. Ah, misalkan nama gitu aja gitu ya. Ini ada contohnya ya. Contoh seperti itu. Kemudian tipe. Tipe itu apa? Ini tipe. Tipe itu kayak di Excel ada tipe teks, tipe data, persentase dan sebagainya ya. Kita lihat langsung, klik tipe. Tipe tipe numerik biasanya untuk angka, ini untuk koma ya. Kemudian untuk tanggal dan sebagainya untuk angka ya. Ini untuk apa namanya? Untuk angka-angka rupiah, ini untuk kalimat ya, ini untuk angka ya. Jadi yang sering digunakan numerik string ya, numerik string ataupun custom currency seperti itu ya. Oke. Kemudian adalah eh, width. Width itu apa? Lebar data ya. Misalnya ketika nama ini Anda isi 3, maka apa? Maka nanti Anda tidak bisa mengetik nama seseorang lebih dari 3 karakter ya. Arif nggak bisa, bisanya Ari seperti itu ya. Aris nggak bisa ya. Ini boleh disetting, boleh tidak. Tapi default yang diberikan 8. Default yang diberikan sana 8. Anda boleh menambahkan jika kurang panjang misalkan. Terus ada desimal. Desimal karena di sini kita numerik, dia ada pertanyaan berapa angka di desimal seperti itu ya. Berapa angka di belakang koma desimal. Label itu untuk menandai. Misalkan nama di sini kita adalah nama mahasiswa ya. Ini boleh spasi, boleh apapun, tidak ada apa namanya, tidak ada ketentuan ya. Ini hanya untuk label tidak diisi gimana Pak? Tidak apa-apa. Ini hanya untuk pengingat penanda kalau yang dimaksud variabel nama itu adalah nama mahasiswa ya. Nah, terus kita lanjutkan ya. Ini sudah. Ini ada keterangannya ya, numerik tipe data dengan tanda plus minus di depan angka, serta indikator desimal ya, koma, tipe data yang termasuk angka, tanda plus minus di depan angka ya, nanti Anda bisa baca sendiri. Namun saya tekankan yang sering digunakan adalah numerik, string maupun custom currency ya. Oke, seperti itu. Karena untuk statistik biasanya membutuhkan yang apa, eh, angka-angka ya, angka-angka seperti itu. Kemudian, variabel ini ya, banyaknya karakter ya, nanti akan kita coba ya. Misalnya kita akan membatasi variabel nama dengan 5 karakter saja, maka kita hanya menuliskan A B C D E F yang muncul hanya A B C D E itu ya. Desimal ya. Kalau string maka nonaktif ya. Jadi kalau ini kita isi string ya, maka desimal tidak aktif ya. Nah, ini nolnya nolnya itu ke apa namanya? Ke disable ya kayak abu-abu itu ya. Tapi kalau ini kita normal maka dia aktif gitu ya. Kemudian eh, jika kita apa istilah dengan keinginan berupa jumlah digit setelah koma yang akan digunakan ya. Kemudian label adalah versi lengkap dari nama. Bisa banyak karakter, bisa huruf besar, bisa menggunakan spasi ya. Oke, sebaiknya dituliskan terlebih bila variabel tersebut akan diolah lebih lanjut ya. Jadi meskipun hanya penanda tapi akan lebih baik ketika ditulis nanti Anda tidak bingung ini BRT BDN itu apa? Oh, ternyata itu adalah variabel berat badan ya. Kenapa disingkat BRT BDN? Ya karena apa nama variabel tidak boleh panjang-panjang ya. Nah, maka kita akan singkatkan di variabel label itu ya. Kemudian value, ya, value digunakan apabila data yang diperoleh merupakan tipe data nominal atau kelas-kelas ya, misalnya jenis kelamin itu kan ada laki-laki dan perempuan, jenis pekerjaan ada yang apa PNS, ada yang swasta, ada yang petani, ada yang apa pengajar dan sebagainya ya. Serta tipe data ordinal bertingkat, misalnya kecil, sedang, besar seperti itu ya, bertingkat digunakan untuk menumerikan data nominal dan ordinal ya. Kenapa harus dibuat data nominal? Laki-laki perempuan harus dikasih 1 2 karena nanti untuk memudahkan angka ya. Karena di statistik itu yang kita olah biasanya berbentuk angka ya. Angka 1 berapa, angka 2 berapa. Artinya apa? Angka 1 itu laki-laki, angka 2 itu perempuan. Nanti akan kita
contohkan. Abaikan jika tipe data berbentuk kuantitatif ya. Oke. Untuk membuat coding suatu variabel, klik pojok kanan value label ya. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini ya. Ini saya di sini. Kemudian di sini ada value ya. Misalkan kita pilih yang kedua, misalkan ada jenis kelamin ya, gender gitu ya. Nah, tipenya kan numerik gitu ya. Nah, ini jenis kelamin misalkan di sini ketik jenis kelamin. Nah, value-nya kita isi ya. Oke, kalau kurang besar saya besarkan ini ya. Sepertinya kurang besar, nah, saya besarkan. Oke. Nah, di sini nah, kita coba ini ada dua variabel ini gender ya. Numerik, tipenya numerik. Nah, kenapa kita numerikkan ini jenis kelamin nanti munculnya tidak laki-laki perempuan tapi satu laki-laki dua perempuan ya. Desimalnya kita nonkan saja jenis kelamin misalkan diklik di sini, klik. Nah, di sini muncul nih value satu maka laki-laki kita add. Nah, dua kita add perempuan ya. Nah, seperti ini ya add seperti ini. Oke, kita oke ya, kita oke ya. Kemudian missing diabaikan. Nah, kolom itu lebar kolom ya, beda dengan width. Kalau width itu jumlah karakter ya. Kalau ini lebar kolom. Kalau kita abaikan saja, nanti kita bisa langsung melebarkan di SPSS-nya. Align ini berarti kayak width ya bisa disenterkan ya, disenterkan atau di rata kiri, rata tengah dan sebagainya. Nah, di sini measure itu ukuran ya, ukuran nama. Nama kan tidak apa ini ada skala ordinal dan nominal ya, seperti itu. Kalau nama itu kan tidak ada apa namanya? Tidak ada tingkatan ya, tingkatan nama Ari, nama Zainal itu AZ itu tidak pengaruh maka pilihnya nominal. Gender tidak juga tidak ada pengaruh ya. Jadi milihnya nominal ya. Kalau ordinal itu apa ya? Ordinal itu kayak apa tingkatan ya, tingkatan tadi ya, tingkatan pekerjaan tadi ya, tingkatan pekerjaan atau tingkatan eh, akreditasi baik, unggul, apa baik sekali, akreditasi A, akreditasi B, C itu ordinal. Tapi kalau berbentuk angka, umur, masa kerja, itu milihnya skala ya. Tapi kalau ini kita milihnya nominal ya. Kita akan contoh dua ya. Ini ada dua variabel. Nah, nama nama kita karena ini nama kita tadi lupa kita pilihnya string ya, nama kalimat soalnya string ya. Kita milihnya string ya. Kemudian kita klik ini kebesaran saya kecilkan lagi ya. Kita klik OK. Nah, ini ya, ada nama ya. Oke. Ini ada dua variabel nama. Kemudian setelah kita isi ini ya, kita perhatikan ini ya, di sini akan muncul dua ini ya, data view muncul. Nah, ini akan muncul dua. Ini tipe nama dan tipe jenis kelamin ya. Kita isi misalkan Ari ya, jenis kelamin kelamin. Nah, ketika klik di sini, maka ada pilihan ini, ada pilihan laki-laki atau perempuan ya. Ya, kita klik ini ya. Misalkan Ana perempuan ya seperti itu ya. Nah, perempuan ya. Oke. Oke ya, kita cek lagi di sini ini misalkan kita rubah ya, kita rubah variabel view, kita rubah misalkan di sini kita ganti menjadi 5 ya, 5 ya, 5 width-nya 5, lebar kolomnya 5. Pengaruhnya ke apa? Pengaruhnya ke sini. Ya, ini nggak pengaruh, tapi kalau saya mengetikkan nah ini nggak bisa. Ini hanya 5. A, R, I, spasi, M. Jadi saya tidak bisa mengetikkan Arimu Hartono. Ketika Anda biar bisa mengetikkan ya Anda kasih misalkan 20 misalkan ya. Nah, jadi saya bisa mengetikkan lengkap di sini ya. Misalkan Ari, tapi ini nggak begitu penting ya. Yang ini hanya nggak apa namanya untuk belajar variabel, tapi nanti hitung-hitungan angka lebih pengaruh ya. Nah, ini ya Botono. Tetapi kalau ini saya ganti menjadi misalkan 8, ya nanti kepotong ya namanya Arya otomatis kepotong. Ya, Arimuha, A R I spasi Muha. Sampai di sini ada bisa dipahami semua? Bisa ya? Halo. Insya Allah. Oke ya, nanti dicoba ya. Oke. Nah, sekarang
Nah, kita akan mempraktekkan menulis seperti ini ya. Ini saya klik dulu ya, mempraktekkan ya. Oke, ini akan saya hapus dulu dari pertama ya. Saya akan hapus dulu variabelnya dari pertama ya. Ini saya hapus ya, otomatis ini hilang ya, otomatis hilang ya. Saya hapus. Di sini ada kasus seperti ini. Kita akan mulai dari pertama ya. Nah, oke. Oke, ini ya contoh klik ya, klik. Oke, label wanita. Nah, ini sudah. Oke, ya. Ini nanti aja mengaktifkan lagi dengan view ini sudah. Oke, ini sudah kita bahas tadi ukuran ya. Oke, oke. Kemudian ini nanti saja ya. Ini di dalam SPSS itu ada dua file nanti. Yang pertama file data, yang kedua dengan file output ya seperti itu. Nanti saya akan jelaskan sambil praktek ya. Jadi kalau Excel kan hanya file data saja, XLS. Tapi kalau ini file outputnya ini ya, output sama datanya ya. Kemudian saya klik di sini. Nah, ini ada data entry latihan ya. Nah, saya akan coba mengetikkan ini di SPSS ya. Ini ada berapa variabel ini? Ada berapa variabel? Ada berapa variabel? Halo, 6, halo. Ada berapa variabel? Berapa? Halo, 6. 6 ya betul ya. Yang nomor nggak usah dibuat. Ada variabel nama, jenis kelamin, jabatan, umur, masa kerja, gaji pokok ya. Kita ketik di sini ya. Nah, kita akan membuat variabel di sini ya. Ada apa? Ini ada nama, jenis kelamin, jabatan. Nama kita ketik aja dulu variabelnya ya. Nanti ngaturnya tipenya carry. Jenis kelamin ya, jenis kelamin. Jangan pakai spasi ya. Variabel jangan pakai spasi. Terus ada jabatan, umur, masa kerja. Jabatan, terus ada umur, ada masa kerja ya. Umur, masa kerja, ada gaji pokok ya, ada gaji pokok. Gaji pokok gitu ya. Oke, kita telah satu-satu ya. Ya, oke. Kita tipe nama menggunakan string ya. Kalau dalam Excel text ya. Jenis kelamin laki-laki Pak kok nggak string Pak? Laki-laki kok nggak string? Ya, karena nanti kita isi satu dua tiga, satu perempuan, dua laki-laki itu ya. Jabatan, numerik, umur, masa kerja. Nah ini numerik semua ini ya. Nah kita kasih nol semua desimalnya biar nanti tidak di belakang koma itu ya. Ya ini nol nol. Oke. Nah, label misalkan di sini adalah nama karyawan ya. Kemudian jenis kelamin, jenis spasi kelamin, jabatan, jabatan, umur ya, masa kerja ya, gaji pokok. Nah, ini sudah ya. Kemudian eh, value, value atau kalau kita lihat di sini ya, value mana nih yang kok kebesaran ya, sebentar. Nah, ini value. Nah, kalau kita kita lihat di sini yang mengandung value nilai nominal sama nilai ordinal kira-kira variabel apa? Kira-kira variabel apa yang akan kita buat value-nya? Variabel apa ini kira-kira? Variabel jenis kelamin dan variabel jabatan ya. Maka di sini kita buat nih jenis kelamin eh, value-nya apa ya? Kita buat nih jenis kelamin ya. Ini jenis kelamin. Ini value-nya klik. Nah, kayak tadi nih ya. Kayak tadi satu laki-laki add ya. Dua perempuan add. Nah, kemudian oke. Kemudian apa? Jabatan ya. Jabatan kita lihat jabatannya ada apa saja ini? Ada direktur, supervisor, kepala bagian, teknisi, staf, admin ya gitu ya. Oke, supervisor. Oke, ya kita cek lagi nih ya. Yang jabatan ini ya, jabatan. Kita cek lagi nih satu direktur, dua supervisor ya, supervisor. Tiga em, apa tadi ya? Tiga, sebentar saya lihat dulu. Kepala bagian teknisi staf admin ya. Kepala bagian
Oke, 4 teknisi, ya, nggak usah pakai titik ya, teknisi. Yang kedua, 5 admin gitu ya, 5 staff admin. Add, kemudian kita oke ya, oke ya, ada 5 ya. Umur tidak ada, masa kerja tidak ada dan sebagainya ya. Kemudian missing di ini aja ya, di apa? Diabaikan ya. Ini jenis kelamin, jabatan umur ya, yang umur ditaruh karena center ya. Kalau gaji pokok itu biasanya rek rata kanan ya. Umur center ya. Ini hanya penataan saja center. Kemudian jabatan left itu ya. Ini Pak harus ada enggak harus sih ini hanya biaran itu ya. Nah, ini nama nominal ya. Kemudian jenis kelamin ya nominal sama nominal. Kemudian ada jabatan. Nah, jabatan karena ada tingkatan ya kita milih ordinal itu ya. Karena direktur itu lebih tinggi apa namanya dari staf dan sebagainya ya. Ini bisa ordinal, bisa nominal, tapi biar Anda nggak bingung ordinal gitu aja ya. Tapi di sini nominal nggak masalah ya. Oke, umur kita skala ini karena apa? Umur itu umur 1, 2, 3, 4, 5 itu ada skalanya ya. Tentunya umur 10 lebih tua dari umur 9 ya. Masa kerja juga ya ada skalanya. Gaji pokok juga ada skalanya ya. Nah, ini sudah selesai semua. Bisa dipahami semua ya? Bisa dipahami? Oke, Bisa, bisa ya. Kak. Oke. Ya. Ya, dan yang nanti kurang jelas ini ada rekamannya nanti saya share ya. Kemudian di sini ada data view. Kita coba isikan masukan ya. Nah, masukan kita isikan saja. Nah, di sini sebagai contoh kita akan memasukkan ini ya. Kita akan memasukkan ya ini ya. Ya ini. Nah, ini saya saya ngawur aja ya biar nggak kelamaan ya. Misalkan nama Ayu itu ya. Nah, ini misalkan saya isi nih ya. Saya isi namanya dulu aja biar cepet ya. Nama Ari, Ahmad, Basuki ya, eh Be, Benny itu ya, dia ada lagi apa Dian ya, Christian ya, apa ada lagi nih saya Kristi gitu ya, ada Emil, ada Enda ya, ada Joni gitu ya. Ini nah ini ya jenis kelamin nih ya. Jenis kelamin ini laki-laki ya, Ahmad laki-laki, Basuki laki-laki, Beni laki-laki, ini perempuan ya, perempuan, Dian perempuan, Kristi perempuan, Emil laki-laki, ini perempuan ya, ini perempuan, Joni laki-laki ini ya. Nah, ini jabatan misalkan ya, ini direktur, Amat itu ada direktur kan satu ya, supervisor, Basuki juga supervisor, ini kepala bagian, kepala bagian, kemudian ini ada staf admin ya, staf admin. Kemudian ada ini, ini teknisi ini. Ini hanya contoh ya, contoh ya. Oke. Kemudian umur ya, umur ini ada 40 ya. Ini ada 39, ada 45, 42, 35, 33, 41 ya, 39, 38 ya. Eh, tik- Ini 28 tidak apa-apa. Ini ada 37 seperti itu ya. Ini ada masa kerja 10, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Ini ya. Ini saya contoh saja. Ini ada masa kerjanya 4 tahun ya. Ini gaji pokok ini ya. Gaji pokok. Nah, gaji pokok. Nah, ini kita kemarin tadi lupa ya, nah, gaji pokok itu tidak numerik nih ya, karena berbentuk angka custom currency itu ya, milihnya oke. Nah, maka kita akan lihat di sini nih ya, gaji pokok misalkan 10 juta, Ciro ya 10 juta gitu ya. Nah, maka bentuknya seperti itu ya. 10 juta, ini gajinya supervisor 8. Nah, ini ya. Ini ya. Ini bisa di copy ya, bisa di copy kayak Microsoft Excel ya, kalau copy paste gitu ya. Ini apa kepala bagian 7 juta sih. Ya, ini 7 juta, saya copy. Kemudian staff admin 5 juta.
Oke, teknisi 4.500.000. Nah ini, oke, bisa dipahami semua ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke ya, oke. Kemudian, kemudian apa? Disimpan ya. Ini simpan ya. Kemudian ini sudah kan? Ini masih dalam konteks apa? Masih dalam konteks ada dua file, ada dua tipe file dalam SPSS ya. Yang pertama file data, file data. Yang kedua adalah file output, gitu ya. Nah, file data itu apa? File data itu bentuknya ini ya. Sebentar saya cek ya. File data itu misalkan kita simpan ya, file kita simpan nih. Saya akan simpan, kita simpan file. Nah, di sini nanti ya akan muncul ya. Nah, dia tipe datanya SAV ya, SAV. Dot titik SAV ya. Misalnya saya akan simpan ya di dokumen, kemudian di D ya ini di folder dosen pengajaran, ini genap ya, kemudian ada PDPK, ini ada saya masukkan di sini ya SPSS PDBK ya. Nah, ini adalah contoh apa data data karyawan. Ya, ini dalam bentuk ini ya. Kita simpan. Nah, bentuk SAV ya. Ini adalah bentuk SAV ya. Oke. Nah, ini dot titik SAV. Ini nanti akan disimpan dalam bentuk eh, ekstensi dot titik SAV ya. Kalau Excel itu kan SLS gitu ya. Ini SAV. Ya. Kita cek ini ya di dokumennya. Kita cek di dokumennya muncul ini. Ya, ini dokumen. Nah, ini adalah data karyawan SPSS data statistik dokumen ya. Kelihatan ya, nah, bentuknya seperti ini. Jadi Anda nanti ketika ada tugas ya tipe datanya seperti ini ya. Anda nanti kalau Anda belum ada SPSS-nya ya tidak bisa ya. Ini ya, tulisannya non seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah outputnya ya, file output ini, file output ya. Outputnya misalnya seperti ini ya, file output. Nah, file outputnya apa? Yang dimaksud output apa? Output itu adalah data yang sudah kita analisis, ya nanti keluar outputnya. Ya, nah, ini yang paling penting outputnya. Jadi kalau Anda file data tadi tidak akan bermakna jika tidak Anda analisa. Ya, ini hanyalah data saja tapi Anda tidak bisa belum mengelolanya. Maka nanti di materi-materi selanjutnya ada yang namanya analyze ya. Dan di sini ada menu analyze ya. Kita bisa secara deskriptif, kita juga uji komparasi, kita juga yang lainnya. Kita sebagai contoh yang paling mudah adalah kita akan menghitung ya berapa umur dari data ini ya. Nah, untuk kita analisis nih, kita analisis yang sederhana pertama, klik deskriptif statistik ya. Kita milih eh, yang deskriptif saja atau yang frekuensi ya, berapa besar orang yang memilikinya ya. Ya, kita mau analisis frekuensi bisa, deskriptif bisa. Misalkan frekuensi ya, frekuensi. Nah, di sini ada nih, ini contoh. Ini materi ini nanti akan saya paling jelaskan lebih lanjut minggu depan ya. Ini hanya contoh menggambarkan ada file output. Kita akan mendeskripsikan tentang umur, masa kerja, dan gaji pokok. Ya. Nah, caranya apa? Yang mau dideskripsikan ditaruh di variabel kanan. Klik masa kerja, klik ada gaji pokok, klik gitu ya. Terus statistiknya di checklist. Ya, di sini yang mau diuji apanya? Minnya diuji, medianya, modus, sumnya diceklis semua gitu ya. Kalau mau pingin standar itu diklik ini range-nya ya, kita continue ini contoh. Maka ketika klik OK, maka ini akan muncul outputnya ya. Nah, ini ada statistiknya ini ya. Kalau kita muncul statistik ya, statistik umur minnya apa jumlahnya 37,09 rata-ratanya apa 39 yang perlu muncul 9 ya ini akan masa kerja dan sebagainya ini ada ini frekuensinya misalkan yang umur 28 ada satu orang 33 ada satu orang 37 ada orang dan sebagainya ini namanya adalah output ya seperti itu kita menghitung masa kerja gaji pokok ya
masa kerja 4 tahun ada 2 orang, masa kerja 5 ada 3 orang. Ini frekuensi ya, mungkin sudah diajarkan Pak Eka dengan Excel ya, distribusi frekuensi dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa? Halo? Bisa. Oke. Nah, terus kemudian Ya Allah. kita simpan ya, kita simpan di sini. Caranya gimana? File, simpan ya, simpan. Nah, maka di sini apa bentuknya SPV ya. Kita kita apa namanya? Saya simpan dulu ya di yang tadi pengajaran PDBK, kemudian nah ini SPS DBK ya. Nah, output misalkan ya, eh, kita ketik lagi output ya, output frekuensi itu ya, output frekuensi gitu ya, frekuensi ini ya, simpan, kita simpan ya. Nah, maka apa? Maka datanya ada dua nih ya. Maka datanya ada dua ya. Di sini kita mengenal ada dua. Ya, di sini ada dua. File data karyawan sama data output frekuensi ya. Jadi setiap kita mengolah data statistik ada dua file. Yang pertama datanya, kemudian yang kedua adalah output frekuensi. Output frekuensi tadi ekstensinya apa ya? Kita cek dulu ekstensinya SPO mungkin ya. Kita cek dulu di sini ya. Nah, tadi ketika kita klik save gitu ya. Nah, SPV ya, SPV ya. Jadi yang perlu Anda ini dot SPV. Nah, statistik output gitu ya. Oke, nah kemudian coba ini saya close ya, saya close semua, ini saya close ya, ini analisisnya ya, analis, kemudian saya close semua ya, kemudian ini saya close semua, ini ya saya close semua, saya exit ya, saya exit. Nah, ketika Anda mau membuka lagi ya, Anda boleh boleh bukanya dari SPSS atau langsung open file ya, open file data tadi ya, bisa ya. Oke, nah, di sini Anda bisa langsung open file nih. Lihat di flash disk atau di Explorer, langsung aja double klik data karyawan. Klik-klik seperti itu ya. Oke, data karyawan. Oke ya, data karyawan. Nah, ini muncul. Kalau mau melihat data output juga muncul output frekuensi. Nah, seperti itu. Ya, ini ada frekuensi. Dan ini bisa Anda copy di Microsoft Word, Anda bisa copy di mana ya. Biasanya apa? Biasanya penggunaan SPSS itu nanti dikopikan ke Microsoft Word untuk SPSS ya. Misalnya seperti ini ya. Misalnya saya buka Word ya, buka Word ya. Nanti kita juga bermain Word ya, karena apa untuk menggunakan ya data frekuensi karyawan, data distribusi karyawan ya, misalkan ya. Nah, nanti ini bisa Anda copy. Ya, ini Anda mau mengcopy nih ya. Nah, kemudian kita eh, umur misalkan klik ya. Nah, kita klik di sini, kita ada eh, misalkan klik copy spesial. Nah, kita mau dalam bentuk image apa plain text ya. Oke. Atau kita image ya. Kita saran saya jangan image ya karena nggak bisa diedit ya. Dua ini saja ya. Nanti kita klik kanan. Ini sudah kopinya sudah merujuk ke sana ya. Kita klik kanan, copy ya. Kita langsung paste di sini ya. Misalkan ini variabel umur gitu ya. Kita klik kanan, nah, muncul seperti ini. Kenapa? Nah, kalau ini bisa Anda edit-edit seperti itu ya. Nah, ini bisa Anda. Kenapa? Karena kalau dalam skripsi ya lebih mudah pakai pakai yang apa ini bisa diedit, misalkan bisa diwarna, bisa di apa seperti itu. Tapi kalau yang tadi ngopinya yang dua, klik kanan, copy spesial, pakainya yang image gitu ya, image ya nggak apa-apa ya. Tapi nanti jadinya apa? Jadinya gambar ya. Jadinya nanti gambar. Nah, oke, sementara kopi spesial, ya, oke, oke, ya, kemudian paste. Nah, ini gambar ya. Jadi ini jadinya gambar. Ya mungkin mudah untuk mengecilkan besarkan, tapi ketika kita ingin menyorot menstabilo angka 35 itu tidak tidak apa namanya tidak bisa seperti itu ya susah. Bisa dipahami semuanya ya? Sudah semua? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
atau meneng kabeh iki. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Mbak. Oke. Mbak. Oke ya. Nah, mungkin untuk apa? Untuk materi hari ini eh, cukup sampai di sini ya. Nanti Anda bisa mempraktekkan ya. Nah, sebagai tugas ya, tugas tapi tidak dikumpulkan, tetapi ini sebagai syarat nanti di pertemuan Jumat depan, wah, mudah-mudahan tidak kosong ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Jumat depan Anda sudah siap ini ya. Jadi Anda di materi yang nanti share ya, Anda tolong kerjakan ini di SPSS kalian ya. Ketiklah data ini di SPSS Anda di rumah. Entah itu Anda di laptop sendiri atau di rental ataupun apa, yang penting Anda besok kan kalau di kampus kan sudah terinstall SPSS nggak bingung ya. Anda tinggal buka saja. Nah, berarti kita nanti mulai bermain dengan analisa-analisa data yang lain. Bisa dipahami ya? Bisa? Baik, Pak. Insya Oke. Allah bisa, Pak. Oke, jadi Ada absennya tidak, Pak? ada absennya habis ini tak saya panggil. Saya panggil suruh on apa? Off cam, suruh on cam ya. Absennya habis ini setelah selesai saya panggil. Di on cam ya, di on cam. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah ya? Jadi ini dikerjakan di rumah, nggak usah dikumpulkan. Yang penting minggu depan Anda bawa ini. Sudah selesai ya? Sudah? Halo? Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Oke ya, ini saya, Next. oke ya ya, ini saya anu dulu langsung kita absen ya. Saya akan keluar keluar dulu ya. Oke, oke ya sudah. Oke, jadi yang tadi di ini ya, yang tadi di apa? Ini di ternyata saya tadi tidak nge-share ya, sebentar. Oke. Nah, ini Anda kerjakan. Ini nanti saya share di Google Classroom, ya, di Google Classroom. Tapi yang ini Anda kerjakan di rumah, ya. Anda kerjakan di rumah tidak dikumpulkan di bawah saat minggu depan, ya. Ketik seperti ini, ya. Ini diketik, ya, diketik melalui SPSS, gitu, seperti itu, ya. Oke, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, eh, ini saya akhiri dulu eh, apa recordingnya ya. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi